Senis Liga Super Indonesia. Jenderal TNI Bima Sakti memenangkan Sargen Arok Persema Malang. Dengan gagah timnas U17 pulang dari Hong Kong membawa gelar kemenangan tak ada bonus. Ternyata di sini sudah ada timnas U21 dan juga timnas U23. Dan pastinya timnas U23 kita ini sedang dipersiapkan untuk laga terakhir zona Asia Piala Dunia 2014 melawan Bahrain 29 Februari mendatang. Nah, mereka ini sedang latihan di tempat yang sangat sejuk, berbeda sekali ya dengan di Senayan. Nah, sekarang mereka ada di lapangan sepak bola Sentul, Jawa Barat. Lalu seperti apa mereka latihan? Langsung aja kita lihat ya. Khusus di tubuh PSSI belum juga terurai, kini malah tambah dalam. Tuntutan untuk melengsarkan Ketua Umum Johar Arifin Husin yang diusung Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia via Kongres Luar Biasa tinggal menunggu waktu. Meski faktanya Johar Arifin masih seorang orang yang sah di mata FIFA, tak ada jaminan kekuasaan itu akan langgeng hingga 2014. Jika masih tak percaya diusung 23 anggota resmi PSSI di Federasi Sepak Bola Dunia itu. Kekacauan ini menimbulkan efek domino. Yang paling kuat adalah kemudian pemain yang berkompetisi di luar liga resmi untuk memperkuat nasional. Merujuk kepada aturan FIFA, PSSI dengan yakin akhirnya melarang pemain yang berlaga di Liga Super membela Merah Putih. Maka bisa dipastikan akan terjadi bongkar besar-besaran dalam tubuh skor Garuda. Garuda tak berdaya di 5 laga kualifikasi Piala Dunia 2014. Jika kesalahan beliau pun sudah menutup pintu menuju Brazil. Satu laga sisa akan dipentaskan 29 Februari nanti saat tandang ke Bahrain. Disinilah kita akan menyaksikan tim nasional warna baru dengan wajah-wajah baru. 2 pekan lalu, PSSI resmi menunjuk Aji Santoso sebagai pelatih yang akan mendampingi tim nasional di laga penutup tersebut. Setelah seminggu kemudian, PSSI juga merilis nama-nama pemain yang akan disertakan dalam skuad. Terang, tak ada nama-nama langgaran semisal Bambang Pamungkas, Firman Utina, Hamka Hamzah hingga deretan bintang-bintang mutiara hitam Persipura Jayapura. Merujuk kepada rilis resmi PSSI, hanya terdapat 11 nama yang sudah familiar di mata pencinta sepak bola tanah air. Di antaranya, Diego Bisa, Ivan Badim, Kurnia Mega, Ande Firmansyah sampai Ferdinand Sinada. Semuanya bermain di Liga Primer Indonesia. Untuk mencukupi kekurangan pemain itu, PSSI kemudian juga mengumumkan 30 pemain yang akan disertakan dalam seleksi. Kecuali benar-benar baru, tak satupun dari peserta seleksi ini yang sudah pernah berseragam merah putih. Dan pekan ini bertempat di lapangan Padepokan Voli Sentul Bogor. Aji bersama tim pelatih memulai menyeleksi 30 pemain pilihan ini. Rasa senang dan bangga tampak pengemudi pemain yang bakal menjadi tujuan tim nasional di masa datang. Alhamdulillah senang sekali ya karena bisa memperlihatkan dapat kesempatan untuk memperlihatkan permainan di timnas ini bersama teman-teman juga. Mudah-mudahan dapat hasil yang memuaskan. Ya persiapan sama-sama sih, cuman tinggal kita aja kemampuannya gimana ya. Demi mimpi berseragam merah putih, semuanya bersaing keras mencuri perhatian pelatih. Semua kemampuan dikerahkan. Kalau lihat persaingan pasti ketat ya, karena semua pemain dari daerah juga bagus-bagus. Tapi intinya ya optimis lah. Mudah-mudahan. Sementara
menggelar seleksi, Azmi memutuskan pemain mana saja yang akan dia pilih. Sorotannya malah mengarah kepada kualitas peserta seleksi yang jauh dari harapannya. Pertama bahwa perlu diketahui bahwa hampir 95% pemain-pemain yang ikut seleksi di tim ini tidak pernah menjadi starting line up di timnya masing-masing. Artinya bahwa kita tidak bisa membuat mereka langsung menjadi bagus, langsung menjadi perfect, tidak bisa. Kecuali jarang menjadi starter di klub masing-masing. Bahkan dari beberapa peserta seleksi, ada yang belum memahami dasar sepak bola secara benar. Dari beberapa pemain pun masih mereka bagaimana dengan bermain sepak bola secara benar dan secara individu itu pun masih banyak yang belum paham. Jadi memang banyak sekali pekerjaan rumah yang saya harus kerjakan. Belum masuk kepada pola permainan, dihadiri juga Wimri Supergan sebagai direktur teknik timnas. Aji mau tak mau fokus ke seleksi skill individu pemain terlebih dahulu. Seleksi ini masih kita utamakan dengan skill bermain. Skill bermain saya belum hanya memberi coaching aja, tapi belum begitu detail karena waktunya mungkin tidak mungkin nanti setelah di Batu. Makanya sebenarnya di Batu kumpul mulai tanggal 19 Februari, tapi saya majukan tanggal 16. Saya memerlukan sedikit waktu supaya mereka beradaptasi dengan permainan yang saya inginkan nanti. Namun pilihannya kepada bibit muda mentah ini bukan tanpa alasan. Memang tujuan kenapa kami membawa pemain-pemain muda, salah satu tujuan kami adalah memberi pengalaman kepada pemain bagaimana situasi suasana di pertandingan tingkat internasional. Tapi saya tekankan kepada pemain, pasti saya tetap akan fight. Ya, akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi yang jelas Jadinya tim ini akan diproyeksikan untuk kian squad Garuda di SEA Games Myanmar 2013 mendatang. Untuk itulah Aji meminta kepada masyarakat agar bisa memahami jika tim besutannya ini tidak mampu memberikan hasil maksimal di Bahrain nanti. Dengan kondisi yang seperti ini, masyarakat bisa memahami ya. Tapi yang jelas saya sebagai pelatih juga tidak akan menyerah begitu saja. Artinya saya akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana tim ini bisa menjadi baik. Karena tugas seorang pelatih di samping menyiapkan tim yang bagus adalah memantau kira-kira pemain yang memiliki talenta tapi belum begitu berkembang, itu yang akan saya maksimalkan. Tugas berat kini berada di puncak Aji. Namun sebagai pelatih yang sadar mengambil jabatan dalam situasi federasi yang tengah kisruh, Aji tetap akan berusaha sekuat tenaga. Dari 30 pemain seleksi ini, hanya akan diambil 9 pemain untuk mencukupi skuad menjadi 21 orang yang akan diberangkatkan menuju Bahrain. Kunciannya kini tertumpu kepada 11 pemain yang sudah memiliki pengalaman internasional. Demi memupuk kebersamaan tim, ia akan mempercepat sesi timnas diputarkan di Batu Malang pertengahan Februari nanti. Merah Putih kontra Bahrain. Dunia Mega sebagai benteng terakhir hingga Irfan Bahdim di garis terdepan untuk menempur lawan. Tetaplah di Galeri Sepak Bola Indonesia.